Pernah nggak sih lihat laporan keuangan terus rasanya pusing sendiri kayak lagi baca bahasa alien? Nah, hari ini kita bakal pecahin kode itu bareng-bareng. Kita akan pakai laporan tahunan dari sebuah perusahaan beneran. Ya, sekilas, tumpukan angka kayak gini emang bisa bikin gentar. Rasanya kayak disuruh nyari harta karun tapi petanya pakai tulisan kuno, nggak ada kompas pula. Isinya padat, penuh istilah yang kita nggak ngerti, dan kayaknya mustahil deh buat dipahami. Tapi, gimana kalau saya bilang ini sebenarnya adalah sebuah cerita? Yup, cerita tentang pencapaian, tantangan, dan kondisi kesehatan sebuah perusahaan. Kuncinya cuma satu, tahu harus lihat kemana. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita akan belajar cara menerjemahkan cerita ini bersama-sama pakai laporan tahun 2025 dari PT Fuzi Finance Indonesia. Oke, ini rencana main kita. Kita akan bedah laporan ini jadi beberapa bagian penting. Pertama, kita pahami dasarnya. Terus, kita dalami 3 pertanyaan inti. Soal untung, soal aset versus utang, dan soal duitnya kemana aja. Baru deh di akhir, kita rangkai semua jadi satu cerita yang utuh. Oke, kita mulai investigasinya. Daripada pusing sama setiap angka yang ada, mending kita fokus ke gambaran besarnya aja. Nah, 3 pertanyaan ini bakal jadi kompas kita. Ini yang akan nuntun kita melewati detail yang rumit dan langsung ke inti dari kesehatan keuangan perusahaan. Simpelnya, mereka cuan nggak? Hartanya lebih banyak dari utangnya atau nggak? Dan yang paling penting, duit cashnya datang dari mana dan lari kemana aja. Mari kita cari petunjuk pertama kita, yang pastinya soal profitabilitas. Buat jawab pertanyaan ini, kita butuh dokumen yang namanya laporan laba rugi. Gampangnya, anggap aja ini rapor tahunan perusahaan. Di sini semua pendapatan dijumlahin, terus dikurangi semua pengeluaran, buat lihat akhirnya mereka lulus dengan untung atau enggak. Ini dia laporannya. Eits, jangan pusing dulu lihat barisnya yang banyak. Untuk sekarang, mata kita fokus ke satu hal aja. Angka di baris paling bawah. Itu yang biasa disebut laba bersih. Jadi, pertanyaan pertama kita terjawab sudah. Ya, perusahaan ini berhasil mencetak laba lebih dari 8,3 miliar rupiah di tahun 2025. Oke, jadi mereka untung, itu kabar bagus. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Coba deh kita bandingin sama tahun sebelumnya. Kelihatan kan, ada penurunan laba dari 11 miliar jadi sekitar 8,3 miliar. Ini ngasih tahu kita, walaupun masih untung, tahun 2025 itu ternyata lebih menantang buat mereka. Nah, ini dia potongan pertama dari puzzle kita. Perusahaannya profit, tapi kinerjanya sedikit menurun dibanding tahun lalu. Ini bagian cerita yang penting banget. Lanjut ke pertanyaan kedua. Sekarang kita mau cari tahu berapa sih kekayaan bersih perusahaan ini di satu waktu tertentu. Untuk ini, kita pakai yang namanya neraca. Gini deh, kalau tadi laporan laba rugi itu ibarat film yang diputar selama setahun penuh, nah, neraca ini kayak foto, cekrek. Satu foto aja yang diambil pas banget di tanggal 31 Desember. Pertama, kita lihat aset. Ini tuh semua harta karun yang dimiliki perusahaan, mulai dari duit di bank, gedung, sampai uang yang lagi dipinjamkan ke orang lain. Totalnya hampir 189 miliar rupiah. Selanjutnya ada liabilitas. Gampangnya, ini semua utang atau tagihan yang harus mereka bayar, kayak pinjaman ke bank atau utang ke supplier. Jumlahnya sekitar 7,9 miliar rupiah. Nah, rumusnya sebenarnya simpel banget. Semua yang kita punya, dikurangi semua utang kita, sisanya itu adalah kekayaan bersih kita. Kalau di dunia bisnis, ini disebut ekuitas. Jadi, buat Fuji, setelah dihitung-hitung, total ekuitas atau kekayaan bersihnya adalah 181 miliar rupiah. Kalau kita intip lebih dalam lagi nih, kelihatan kalau aset Fuji itu kebanyakan bukan pabrik atau mesin loh. Sebagian besarnya itu sangat liquid, entah dalam bentuk duit cash atau piutang, gampangnya duit yang sebentar lagi akan masuk ke kantong mereka. Oke, pertanyaan terakhir kita, dan ini penting banget. Kenapa? Soalnya, untung di atas kertas itu nggak bisa buat bayar gaji atau tagihan listrik. Yang bisa, ya cuma uang tunai. Nah, disinilah laporan arus kas jadi pahlawannya. Laporan ini tuh kayak mutasi rekening koran perusahaan selama setahun. Bener-bener nunjukin duitnya datang dari mana dan dipakai buat apa aja. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Ini kenyataannya. Simpelnya gini, operasi itu duit dari kegiatan bisnis sehari-hari.
Investasi itu duit yang dipakai buat beli aset-aset gede, misalnya properti. Dan pendanaan itu duit yang datang dari investor atau pinjaman dari bank. Terus, gimana hasil akhirnya? Setelah semua duit keluar masuk, ternyata di akhir tahun Fuji punya 22,1 miliar rupiah lebih banyak di bank. Wah, ini tanda kesehatan keuangan yang kuat banget. Oke, kerja detektif kita hampir selesai. Sekarang, waktunya kita rangkai semua petunjuk yang udah kita kumpulkan tentang laporan FUG tahun 2025. Jadi, ini dia cerita lengkapnya Fuji di tahun 2025. Betul, laba mereka memang turun, dan itu mungkin perlu jadi perhatian. Tapi, di sisi lain, perusahaan ini secara keseluruhan justru makin besar, kelihatan dari total asetnya yang naik. Dan yang paling penting, arus kas dari bisnis utama mereka itu lompat dari yang tadinya minus parah jadi positif kuat. Ini artinya, mesin bisnis inti mereka lagi kenceng-kencengnya menghasilkan uang tunai, dan itu fondasi yang sangat kokoh. Nah, sekarang kamu udah punya kerangka dasarnya buat membaca cerita apapun yang tersembunyi di dalam laporan keuangan. Setiap perusahaan publik punya satu cerita. Pertanyaannya sekarang, cerita apa yang akan kamu temukan selanjutnya?